Halo, selamat datang di channel Daun Bercerita, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Berikut cerita drama dengan judul Dikira Mertua Miskin, Ternyata Pengusaha Kaya. Dikira mertua miskin, ternyata adalah pengusaha kaya. Alia duduk di sebuah restoran mahal, menggenggam erat tangan kekasihnya, Reza. Hatinya berbunga-bunga karena malam ini Reza akan melamarnya. Pria tampan itu menarik napas dalam dan mengeluarkan sebuah cincin berkilauan. "Alia, maukah kau menikah denganku?" tanya Reza penuh harap. "Tentu saja," jawab Alia tanpa ragu. Beberapa minggu kemudian, Alia dibawa Reza ke rumah orang tuanya untuk pertama kalinya. Dengan percaya diri, ia membayangkan akan bertemu mertua yang kaya, mengingat Reza selalu tampil perlente dan bergaya hidup mewah. Namun, ketika sampai di rumah yang sederhana di pinggiran kota, ekspresi wajah Alia berubah drastis. "Ini rumah orang tuamu?" tanyanya dengan nada kecewa. Reza tersenyum dan mengangguk. "Iya, Ma dan Papa suka hidup sederhana." Saat pintu terbuka, muncullah seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana, menyambut mereka dengan hangat. "Selamat datang, Nak Alia," katanya ramah. Alia terkejut melihat keadaan calon mertuanya. Ruang tamu kecil, perabotan lama, dan suasana yang jauh dari kemewahan yang ia bayangkan. Sejak saat itu, Alia mulai bersikap dingin. Ia sering menghindari percakapan dengan Ibu Reza dan hanya menjawab seperlunya. Sampai suatu hari, saat makan malam, Alia tidak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. "Reza, aku tidak tahu kalau keluargamu seperti ini. Aku pikir, ya kau kan selalu tampil mewah. Aku tidak yakin bisa hidup dalam keadaan seperti ini," ucapnya sinis. Reza terkejut. Begitu pula ibunya. Namun, wanita tua itu hanya tersenyum. "Maaf kalau rumah kami tidak seperti yang kamu harapkan, Nak Alia." Alia hanya mendengus. Ia merasa tidak mungkin menikahi seseorang yang berasal dari keluarga sederhana seperti ini. Beberapa hari kemudian, Reza mengajak Alia ke sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Alia terpana melihat nama di depan gedung, Hartono Group. "Kenapa kau membawaku ke sini?" tanya Alia bingung. "Tunggu saja," jawab Reza sambil menggenggam tangannya dan mengajaknya masuk ke ruang utama. Di dalam, para pegawai berdiri dan membungkuk hormat kepada seorang wanita yang baru saja masuk. Alia terperanjat ketika menyadari bahwa wanita itu adalah Ibu Reza. "Bu, kenapa mereka memanggil ibu dengan begitu hormat?" tanya Alia terbata-bata. Reza tersenyum. "Karena Mama adalah pemilik perusahaan ini. Mama memilih hidup sederhana karena tidak ingin lupa diri dengan harta. Semua yang kau lihat ini adalah hasil kerja kerasnya." Alia terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Ia telah meremehkan calon mertuanya hanya karena penampilannya yang sederhana. Ibu Reza menatap Alia dengan bijak. "Nak, kekayaan sejati bukan diukur dari pakaian atau rumah yang mewah, tetapi dari hati dan sikap kita terhadap orang lain." Alia merasa sangat bersalah. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini ia terlalu memandang materi dan tidak menghargai kesederhanaan. Dengan mata berkaca-kaca, ia meminta maaf kepada Ibu Reza. Wanita bijak itu hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting, kau belajar dari kesalahanmu." Sejak saat itu, Alia berubah. Ia belajar menghargai kesederhanaan dan lebih mencintai Reza bukan karena hartanya, tetapi karena ketulusan hatinya. Berikut kelanjutan cerita dengan tambahan konflik dan pengembangan karakter. Dikira mertua miskin, ternyata pengusaha kaya. Setelah kejadian di kantor, Alia merasa sangat malu dan bersalah. Selama ini, ia begitu sibuk mengejar status sosial dan kemewahan, hingga melupakan hal yang lebih penting, ketulusan dan cinta sejati. Namun, rasa bersalahnya semakin dalam ketika Reza mulai berubah. Pria yang biasanya penuh kasih sayang itu kini tampak lebih dingin dan menjaga jarak. Suatu malam, di sebuah restoran tempat mereka biasa berkencan, Alia mencoba mengungkapkan perasaannya. "Reza, aku benar-benar minta maaf," katanya lirih. Reza menatapnya dalam. "Alia, aku mencintaimu, tapi aku kecewa. Aku tak menyangka kau bisa bersikap seperti itu terhadap orang tuaku. Apa yang sebenarnya kau cari dalam hubungan ini?" Alia terdiam. Ia tahu bahwa Reza sedang menguji ketulusannya. "Aku dulu berpikir bahwa kebahagiaan itu ada pada kemewahan," Alia mengaku jujur. "Tapi setelah melihat ibumu yang begitu sederhana namun tetap rendah hati meski kaya raya, aku sadar bahwa aku telah keliru." Reza menghela napas panjang. "Aku ingin menikah dengan seseorang yang mencintai keluargaku apa adanya, bukan karena status mereka." Alia menggenggam tangan Reza erat. "Aku berjanji akan membuktikan bahwa aku telah berubah."
Ujian dari ibu mertua. Meski telah meminta maaf, Ibu Reza masih ingin melihat apakah Alia benar-benar berubah. Suatu hari, beliau mengajak Alia untuk menghabiskan waktu bersama. "Alia, ikutlah denganku ke rumah panti asuhan," ajak Ibu Reza. Awalnya, Alia terkejut. Ia tidak terbiasa dengan kegiatan sosial seperti ini. Namun, ia sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan ketulusannya. Di panti asuhan, Alia melihat bagaimana Ibu Reza dengan penuh kasih sayang membantu anak-anak yatim, memberikan mereka motivasi, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Saat seorang gadis kecil menarik tangan Alia dan berkata, "Kakak cantik, main sama kami dong." Alia tersenyum dan ikut bermain. Melihat hal itu, Ibu Reza mengangguk puas. Setelah acara selesai, ia berkata, "Nak, aku bisa melihat niat baik di hatimu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau mencintai Reza bukan karena hartanya, tapi karena dia apa adanya." Alia menunduk, lalu menatap Ibu Reza dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk berubah, Bu." Ibu Reza tersenyum. Cinta bukan hanya tentang menerima, tetapi juga memberi dan memahami. Namun, ujian Alia belum selesai. Kabar tentang Ibu Reza yang ternyata kaya raya mulai menyebar ke teman-teman Alia. Salah satu sahabatnya, Karin, yang selalu mengutamakan gengsi, tiba-tiba kembali mendekatinya. "Wow, Alia, aku baru tahu kalau calon mertuamu itu konglomerat. Kok nggak bilang dari awal?" ujar Karin dengan nada antusias. Alia tersenyum kecut. "Aku juga baru tahu, Kar." Karin tertawa. "Ya ampun, dulu aku kira kamu bakal jadi istri biasa-biasa saja, ternyata kamu calon menantu orang kaya. Wah, kita harus sering hangout di tempat mewah." Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia sadar bahwa selama ini ia sendiri pernah berpikir seperti itu, memilih orang berdasarkan harta dan status. Namun, sekarang ia mulai berubah. "Aku nggak peduli lagi soal itu, Kar. Aku mencintai Reza, bukan karena kekayaannya," jawab Alia tegas. Karin tertawa sinis. "Yakin? Jangan-jangan kalau dia miskin beneran, kamu nggak bakal mau?" Alia menghela napas. "Dulu mungkin iya, tapi sekarang aku sadar cinta sejati bukan soal uang." Sejak saat itu, Alia mulai menjaga jarak dari teman-temannya yang hanya memikirkan status sosial. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengenal keluarga Reza lebih dalam dan ikut serta dalam kegiatan sosial mereka. Kejutan pernikahan. Setelah melewati berbagai cobaan, akhirnya tibalah hari pernikahan Alia dan Reza. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana, sesuai permintaan Ibu Reza. Namun, di tengah acara, Ibu Reza berdiri dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan semua orang. "Sebenarnya, aku dan suamiku sudah lama ingin memberikan hadiah pernikahan untuk Reza dan Alia. Kami telah menyiapkan sebuah rumah dan bisnis yang bisa mereka jalankan bersama." Alia menatap ibu mertuanya dengan penuh haru. Bukan karena hartanya, tetapi karena kebaikan hati dan kebijaksanaan yang dimiliki wanita itu. Alia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal materi, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa mencintai dan diterima dalam sebuah keluarga dengan tulus. Ia menggenggam tangan Reza erat dan berbisik, "Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk berubah." Reza tersenyum. "Aku selalu percaya padamu, Alia." Dan di hari itu, mereka memulai perjalanan baru sebagai pasangan yang tak hanya saling mencintai, tetapi juga saling mendukung dan belajar dari kesalahan. Dikira mertua miskin, ternyata pengusaha kaya. Lanjutan. Setelah pernikahan mereka yang sederhana tapi penuh makna, Alia dan Reza mulai menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri. Dengan hadiah berupa rumah dan bisnis dari Ibu Reza, mereka berpikir bahwa hidup akan berjalan lancar. Namun ternyata badai belum berakhir. Konflik baru, kedatangan mantan dan rahasia bisnis. Beberapa bulan setelah menikah, Alia mulai membantu mengelola bisnis yang diberikan oleh ibu mertuanya. Namun di tengah kesibukannya, ia mendapat kabar mengejutkan dari salah satu karyawan senior di perusahaan. "Bu Alia, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Katanya ini soal kepemilikan saham perusahaan," ujar sekretarisnya. Alia mengernyit. "Siapa?" Tak lama kemudian, seorang wanita anggun dengan pakaian elegan masuk ke ruangannya. Alia menatap wanita itu dengan bingung. "Kenalkan, aku Meisya," kata wanita itu sambil tersenyum penuh percaya diri. "Mantan tunangan suamimu." Darah Alia seketika berdesir. Ia tidak pernah mendengar Reza membicarakan tentang mantan tunangan sebelumnya. "Ada perlu apa?" tanya Alia dengan nada tegas. Meisya menyilangkan tangan di dadanya dan berkata, "Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa perusahaan yang kau kelola sekarang dulunya juga menjadi bagian dari keluargaku. Ibuku dulu adalah salah satu investor utama di sini sebelum beliau meninggal.
Dan aku, sebagai ahli waris, punya hak atas sebagian dari bisnis ini. Alia terkejut. Itu tidak mungkin. Semua aset perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh ibu mertua saya. Meisya tersenyum sinis. Kau pikir semudah itu? Aku punya dokumen yang membuktikan bahwa aku masih memiliki 20% saham di sini. Alia mulai merasa panik. Jika yang dikatakan Meisya benar, itu berarti dia masih memiliki kekuatan dalam perusahaan ini. Lagi pula, lanjut Meisya, aku ingin tahu, apakah Reza benar-benar mencintaimu atau hanya menjadikanmu pengganti yang lebih sederhana setelah aku pergi? Alia mengepalkan tangan. Ia tidak akan membiarkan wanita ini merusak rumah tangganya. Aku akan memastikan semua dokumen yang kau klaim itu benar. Jika memang begitu, kita bisa membahasnya secara profesional, kata Alia, berusaha tetap tenang. Meisya mendekat dan berbisik, hati-hati Alia, Reza itu pria yang luar biasa, tapi apakah kau yakin bisa mempertahankan dia dari masa lalunya? Setelah Meisya pergi, Alia langsung menelepon Reza. Sayang, aku baru saja bertemu dengan seseorang bernama Meisya. Dia mengaku mantan tunanganmu, kata Alia tanpa basa-basi. Di ujung telepon, Reza terdiam cukup lama sebelum menjawab. Alia, aku akan menjelaskannya nanti di rumah. Tapi Alia bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Malam itu, Alia dan Reza duduk di ruang tamu mereka. Alia menatap suaminya dengan serius. Kenapa kau tidak pernah cerita soal Meisya? Tanyanya. Reza menghela napas panjang. Dulu, sebelum aku bertemu denganmu, aku memang pernah bertunangan dengan Meisya. Itu perjodohan dari keluarga kami. Tapi aku membatalkannya karena aku sadar bahwa dia hanya menginginkan hartaku, bukan aku. Alia mengangguk, mencoba memahami. Tapi kenapa dia masih punya saham di perusahaan keluarga kita? Itu karena ibunya dulu memang salah satu investor, jawab Reza. Tapi setelah ibunya meninggal, aku kira Meisya sudah melepas semua urusannya di perusahaan. Aku tak menyangka dia masih memiliki hak atas saham itu. Alia merasa cemas. Meisya jelas bukan tipe wanita yang akan pergi begitu saja. Dan benar saja, keesokan harinya, Meisya mulai menyebarkan rumor bahwa Alia hanya wanita miskin yang beruntung menikahi Reza. Bahkan, ia mulai mendekati beberapa investor besar dan mencoba mengambil alih kendali di perusahaan. Alia sadar bahwa ia harus bertindak. Rencana balasan Alia. Alia menemui ibu mertuanya untuk meminta saran. Bu, Meisya sedang berusaha menjatuhkan kita. Aku takut dia bisa menggoyahkan kepercayaan investor, kata Alia. Ibu Reza hanya tersenyum tenang. Nah, dalam bisnis, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling cerdas. Aku yakin kau bisa menghadapi ini. Dengan semangat baru, Alia mulai menyusun strategi. Ia memeriksa semua kontrak lama dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada sebuah klausul yang menyatakan bahwa jika pemegang saham tertentu tidak aktif dalam perusahaan selama 5 tahun berturut-turut, hak kepemilikan sahamnya bisa dialihkan. Dan Meisya sudah tidak aktif selama lebih dari 5 tahun. Dengan bukti itu, Alia segera bertemu dengan tim hukum perusahaan dan mengajukan klaim bahwa saham Meisya sudah seharusnya diambil alih. Ketika Meisya mendengar hal ini, ia datang menemui Alia dengan wajah marah. Kau pikir bisa menyingkirkanku begitu saja? Katanya tajam. Alia tersenyum percaya diri. Ini bukan soal menyingkirkan seseorang. Ini soal siapa yang lebih pantas mengelola perusahaan ini dengan hati yang tulus. Meisya mendengus dan pergi dengan penuh kemarahan. Setelah kejadian itu, para investor kembali percaya pada kepemimpinan Alia. Reza semakin bangga pada istrinya yang kini tidak hanya menjadi wanita yang ia cintai, tetapi juga mitra bisnis yang hebat. Di malam itu, Reza memeluk Alia erat. Aku semakin mencintaimu, bisiknya. Alia tersenyum dan membalas pelukannya. Ia kini mengerti bahwa cinta sejati bukan soal harta, tapi bagaimana mereka berjuang bersama menghadapi segala cobaan. Dikira mertua miskin, ternyata pengusaha kaya, dendam Meisya dan ancaman baru. Setelah Alia berhasil menggagalkan rencana Meisya merebut perusahaan, kehidupan Alia dan Reza kembali tenang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu hari, Alia menerima pesan anonim yang berisi foto-foto dirinya dan keluarganya. Pesan itu hanya bertuliskan, "Kau pikir sudah menang? Ini baru permulaan." Alia merasakan bulu kuduknya meremang. Ia segera menunjukkan pesan itu kepada Reza. Aku yakin ini Meisya, kata Alia dengan nada tegang. Reza mengepalkan tangannya. Kalau dia pikir bisa mengganggu hidup kita, dia salah besar. Aku akan menyelidikinya. Tak lama setelah itu, rumor buruk mulai menyebar di kalangan bisnis. Orang-orang mulai membicarakan bahwa Alia tidak pantas mengelola perusahaan karena hanya menumpang sukses dari keluarga Reza.
Bahkan ada investor yang mulai ragu dan ingin menarik dana mereka. Ini semua ulah Meisya. Dia ingin merusak reputasiku, kata Alia geram saat berdiskusi dengan ibu mertuanya. Ibu Reza tersenyum tenang. Nak, dalam dunia bisnis kita tak bisa terjebak dalam permainan kotor orang lain. Kita harus membalas dengan cara yang lebih cerdas. Alia merenung. Benar juga. Jika ia terpancing emosi, itu hanya akan membuat Meisya menang. Bersama Reza, Alia mulai menyelidiki aktivitas Meisya. Mereka menemukan bahwa setelah gagal merebut saham perusahaan, Meisya mencoba bekerja sama dengan rival bisnis keluarga Reza, yaitu perusahaan Mahardika Corp yang dikenal dengan cara bisnis kotornya. Dengan bantuan seorang teman di dunia jurnalistik, Alia mendapatkan bukti bahwa Meisya sedang membantu Mahardika Corp dalam rencana sabotas proyek terbaru perusahaan mereka. Alia tersenyum licik. Jika dia mau bermain kotor, kita lihat siapa yang menang. Di sebuah acara bisnis besar yang dihadiri banyak pengusaha ternama, Alia dan Reza akhirnya mengungkap bukti bahwa Meisya dan Mahardika Corp telah mencoba mensabotase proyek perusahaan mereka. Semua orang tercengang. Pemilik Mahardika Corp mencoba menyangkal, tetapi bukti yang dimiliki Alia terlalu kuat. Saat Meisya menyadari bahwa ia kalah, wajahnya pucat. Ia mencoba pergi diam-diam, tetapi sebelum ia keluar dari ruangan, Alia berkata, "Kau bilang ini baru permulaan, kan? Sayangnya, ini juga akhir permainanmu." Setelah skandal itu terbongkar, Meisya kehilangan kepercayaan di dunia bisnis. Ia menghilang dari peredaran, sementara Mahardika Corp mengalami kerugian besar akibat kejatuhan reputasi mereka. Alia menjadi wanita kuat. Setelah pertarungan panjang melawan Meisya, Alia tidak lagi hanya dikenal sebagai istri Reza, tetapi sebagai wanita cerdas yang mampu menghadapi tantangan bisnis dengan kepala dingin. Di suatu malam, saat mereka menikmati makan malam di rumah, Reza menggenggam tangan Alia dan berkata, "Aku bangga padamu." Alia tersenyum. "Aku dulu hanya melihat dunia dari permukaan. Sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan bukan tentang harta, tetapi tentang bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang kita cintai." Ibu Reza yang duduk di samping mereka ikut tersenyum. "Dan kau telah membuktikan bahwa kau adalah bagian dari keluarga ini." Mereka bertiga tertawa bersama, menikmati malam dengan damai, tanpa ada bayang-bayang Meisya lagi. Alia kini bukan hanya istri seorang pengusaha sukses. Ia telah menjadi wanita mandiri dan kuat yang mampu menghadapi dunia dengan percaya diri. Dikira mertua miskin, ternyata pengusaha kaya. Kembalinya Meisya dengan rencana licik. Beberapa bulan setelah kehancuran reputasinya, Alia mengira Meisya sudah benar-benar pergi dari hidupnya. Namun ternyata ia salah besar. Suatu malam, ketika Alia dan Reza baru saja pulang dari perjalanan bisnis, mereka menemukan rumah mereka dalam keadaan berantakan. Barang-barang berserakan, kaca pecah, dan di dinding terdapat tulisan dengan cat merah, "Ini belum selesai." Jantung Alia berdetak kencang. "Reza, ini pasti Meisya." Reza segera menghubungi keamanan rumah dan polisi untuk menyelidiki kasus ini. Namun, tidak ada jejak yang jelas siapa pelakunya. Yang mereka tahu, seseorang telah menyusup ke dalam rumah mereka dan meninggalkan pesan yang mengerikan. Dia benar-benar gila. Ibu Reza yang mendengar kejadian itu mulai khawatir. Meisya bukan hanya ingin merusak reputasi kalian, dia ingin menghancurkan hidup kalian. Dan ternyata ancaman itu bukan hanya gertakan kosong. Skenario pembalasan, menjebak Alia. Beberapa hari kemudian, Alia mendapatkan panggilan telepon dari sebuah nomor tak dikenal. "Bu Alia, kami dari kepolisian. Anda diminta datang ke kantor untuk penyelidikan kasus penipuan keuangan yang melibatkan nama Anda." Alia terkejut. "Penipuan? Saya tidak pernah melakukan itu." Namun, ketika ia sampai di kantor polisi, ia diperlihatkan dokumen yang mengatasnamakan dirinya dalam transaksi ilegal bernilai miliaran rupiah. "Tanda tangan ini bukan milikku," seru Alia panik. Penyelidik menatapnya tajam. "Namun, bukti menunjukkan bahwa akun perusahaan Anda telah digunakan dalam transaksi ini." Alia mulai mengerti. Meisya telah menjebaknya. Reza yang datang menyusul langsung menghubungi pengacaranya. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa seseorang telah meretas akun keuangan perusahaan dan memalsukan tanda tangan Alia untuk menyusun skema penipuan ini. "Kita harus mencari bukti bahwa Meisya ada di balik semua ini," kata Reza tegas. Alia menatap suaminya penuh ketakutan. "Bagaimana jika aku benar-benar dijebloskan ke penjara?" Reza menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." "Permainan cerdas, Alia.
Dengan bantuan tim IT perusahaan, mereka menemukan alamat IP dari peretas yang menggunakan akun Alia. Dan seperti yang diduga, jejak itu mengarah ke apartemen mewah milik Meisha. Namun, bukti ini belum cukup kuat. Mereka harus menangkap Meisha dengan tangan kosong. Alia pun menyusun strategi. Ia menghubungi Meisha dengan nomor tak dikenal dan berpura-pura menjadi seorang investor kaya yang ingin bekerja sama dengannya. Bu Meisha, saya tertarik dengan cara bisnis Anda yang cerdas. Saya yakin Anda punya banyak strategi untuk memenangkan persaingan. Bisakah kita bertemu untuk membahas kerjasama? Meisha yang haus akan kekuasaan langsung tergiur. Tentu saja. Kapan dan di mana? Alia sengaja memilih tempat pertemuan di sebuah restoran mewah yang penuh dengan CCTV dan mengundang beberapa wartawan bisnis secara diam-diam. Saat pertemuan berlangsung, Alia diam-diam merekam percakapan mereka. Meisha, yang terlalu percaya diri, akhirnya mengakui bahwa dialah dalang di balik jebakan untuk menjatuhkan Alia. Alia pikir bisa mengalahkanku? Dia hanya wanita biasa yang kebetulan menikah dengan pria kaya. Aku hanya mengajarinya sedikit pelajaran, ucap Meisha dengan angkuh. Tanpa Meisha sadari, Alia telah menyiarkan rekaman itu langsung kepada tim hukum dan kepolisian. Beberapa menit kemudian, polisi datang dan menangkap Meisha dengan tuduhan pemalsuan, peretasan, dan pencemaran nama baik. Saat Meisha diborgol, ia menatap Alia dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir ini akhir segalanya? Alia hanya tersenyum. Tidak, ini hanya akhir dari permainan kotormu. Alia, wanita yang tak bisa diremehkan. Setelah kejadian itu, nama Alia semakin dikenal bukan hanya sebagai istri Reza, tetapi sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan mampu menghadapi segala rintangan. Dalam sebuah wawancara bisnis, seorang wartawan bertanya kepadanya, apa yang membuat Anda mampu bertahan di dunia bisnis yang penuh dengan persaingan dan intrik? Alia tersenyum percaya diri. Kesabaran, strategi, dan tentu saja, jangan pernah meremehkan wanita. Reza yang menonton wawancara itu dari rumah hanya bisa tersenyum bangga. Istriku bukan hanya wanita hebat, tapi juga ratu dalam hidupku. Dan sejak hari itu, Alia tak hanya menjadi seorang istri, tetapi juga ikon wanita tangguh yang mampu membuktikan bahwa dirinya layak berdiri sejajar dengan siapapun di dunia bisnis maupun kehidupan. Dikira mertua miskin, ternyata pengusaha kaya, kehidupan baru, ancaman baru. Setelah Meisha dijebloskan ke penjara, Alia dan Reza berpikir bahwa hidup mereka akhirnya bisa berjalan dengan tenang. Nama Alia kembali bersih, perusahaannya semakin berkembang, dan kehidupan rumah tangganya semakin harmonis. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu hari, saat Alia sedang dalam perjalanan menuju sebuah rapat bisnis penting, mobil yang ditumpanginya tiba-tiba mengalami remblong di jalanan menurun. "Alia, keluar dari mobil sekarang!" teriak sopirnya panik. Mobil itu melaju tak terkendali. Dengan sisa keberanian, Alia berusaha membuka pintu, namun terkunci. Dengan cepat, ia meraih tasnya dan menggunakan ujung runcing pena untuk memecahkan kaca jendela. Alia berhasil keluar tepat sebelum mobil itu menabrak batas jalan dan terjun ke jurang. Napasnya tersengal, tangannya gemetar. Ini bukan kebetulan, seseorang mencoba membunuhnya. Tak butuh waktu lama, Reza dan polisi datang ke lokasi kejadian. Setelah penyelidikan, teknisi menemukan bahwa sistem pengereman mobilnya telah dirusak oleh seseorang. "Wanita itu masih di penjara kan?" tanya Alia dengan suara penuh amarah. Reza menggenggam tangannya erat. "Iya, Meisha masih di dalam, berarti ini orang lain." Alia menatap suaminya. "Kalau bukan dia, siapa?" Musuh dalam selimut. Beberapa hari kemudian, Alia menerima surat ancaman anonim. "Jika kau tidak menyerahkan perusahaanmu, lain kali kau tak akan seberuntung ini." Alia yakin ada seseorang yang ingin mengambil alih bisnisnya. Tapi siapa? Tak lama setelah itu, salah satu direktur senior di perusahaan, Pak Dharma, tiba-tiba mengundurkan diri secara mendadak. "Ada sesuatu yang tidak beres," gumam Alia. Alia dan Reza mulai menyelidiki transaksi keuangan perusahaan. Setelah beberapa hari, mereka menemukan bukti mengejutkan. Seseorang telah menggelapkan dana dalam jumlah besar selama bertahun-tahun. Dan pelakunya adalah Pak Dharma. Jadi selama ini dia diam-diam mencuri uang perusahaan? Alia menatap layar laptopnya dengan mata membelalak. "Lebih dari itu," kata Reza. "Dia juga punya koneksi dengan rival bisnis kita, Mahardika Corp." Mahardika Corp, nama itu kembali muncul. Alia mulai menyadari sesuatu. Meisha memang sudah di penjara, tapi masih ada orang-orang yang ingin menghancurkannya. Dan Pak Dharma mungkin salah satunya. Konfrontasi di malam hari. Alia dan Reza memutuskan untuk menjebak Pak Dharma.
Mereka sengaja menyebarkan rumor bahwa Alia ingin menjual saham perusahaannya secara diam-diam. Tak butuh waktu lama, Pak Dharma menggigit umpan. Suatu malam, Alia menerima undangan untuk bertemu dengan investor misterius yang tertarik membeli sahamnya. "Aku yakin ini jebakan," kata Reza. "Aku tahu," jawab Alia. "Dan aku akan menjebaknya balik." Saat Alia tiba di tempat pertemuan, sebuah gudang tua di pinggiran kota, ia melihat Pak Dharma sedang berbicara dengan seseorang yang wajahnya tertutup masker. "Jadi, kau benar-benar percaya dia akan menyerahkan sahamnya?" tanya pria bertopeng itu. Pak Dharma tertawa kecil. Dia tak punya pilihan lain. Setelah kecelakaan kemarin, dia pasti ketakutan. Alia keluar dari persembunyiannya. "Sayangnya aku tidak takut, Pak Dharma." Pak Dharma terkejut. "Alia?" Sebelum pria bertopeng itu bisa kabur, polisi yang sudah dipanggil oleh Reza langsung mengepung tempat itu. "Permainan selesai," kata Alia dengan senyum puas. Akhir dari pengkhianatan. Setelah tertangkap, Pak Dharma mengaku bahwa dialah dalang di balik kecelakaan Alia. Ia bersekongkol dengan Mahardika Corp untuk menyingkirkan Alia dan merebut perusahaan. Namun dengan bukti yang kuat, Pak Dharma akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Alia akhirnya bisa bernapas lega. Kini, semua musuhnya telah ditangkap. Di malam itu, Alia duduk di balkon bersama Reza, menikmati secangkir teh hangat. "Kau semakin luar biasa," kata Reza sambil menggenggam tangannya. Alia tersenyum. "Aku hanya belajar dari pengalaman. Dunia ini penuh dengan orang serakah, tapi aku tidak akan pernah menyerah." Reza mengecup keningnya. "Dan aku akan selalu ada di sisimu." Mereka menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Setelah semua badai yang mereka lalui, kini saatnya menikmati kedamaian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia benar-benar merasa menjadi wanita yang kuat dan tak tergoyahkan. Kira mertua miskin, ternyata pengusaha kaya. Misteri baru, siapa dalang sebenarnya? Beberapa bulan setelah tertangkapnya Pak Dharma, Alia dan Reza mulai kembali menjalani kehidupan normal. Perusahaan mereka berkembang pesat, dan nama Alia semakin dikenal sebagai wanita tangguh di dunia bisnis. Namun, ketenangan itu lagi-lagi tak berlangsung lama. Suatu pagi, Alia menerima sebuah paket misterius di kantornya. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat sebuah flash drive dan secarik kertas bertuliskan, "Musuhmu yang sebenarnya belum tertangkap." Alia langsung menyalakan laptopnya dan memasukkan flash drive tersebut. Sebuah video mulai diputar, menampilkan rekaman CCTV di dalam sebuah penjara. Dalam video itu, terlihat Meisya sedang berbicara dengan seseorang. Tapi yang membuat Alia terkejut bukan hanya percakapan mereka, melainkan siapa orang yang sedang berbicara dengan Meisya. Itu adalah Pak Raka, Direktur Utama Mahardika Corp. Alia langsung menggenggam tangannya erat. Jadi, dalang sebenarnya selama ini adalah Pak Raka. Reza yang melihat video itu juga terkejut. Itu berarti Meisya hanya pion dalam permainan ini. Alia mulai berpikir keras. Jika Pak Raka benar-benar dalang dari semua ini, maka ini belum berakhir. Bisa saja ada ancaman lain yang akan datang. "Aku tidak bisa diam saja," kata Alia tegas. "Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya dia rencanakan." Misi rahasia Alia. Alia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Pak Raka. Ia meminta bantuan seorang mantan wartawan investigasi, Bima, yang kini bekerja sebagai detektif swasta. Setelah beberapa hari, Bima datang membawa informasi mengejutkan. Pak Raka ternyata bukan hanya sekadar pengusaha, kata Bima, sambil menyodorkan sebuah dokumen. Alia membaca dokumen itu dengan saksama. Matanya membelalak. Jadi dia terlibat dalam pencucian uang? Bima mengangguk. Dan bukan hanya itu. Sejak Meisya masuk penjara, dia mulai bekerja sama dengan beberapa oknum pejabat untuk menjatuhkan perusahaan kalian. Dia ingin menguasai bisnis ini sepenuhnya. Alia mulai mengerti. Pak Raka tidak hanya ingin menghancurkan bisnisnya, tetapi juga seluruh reputasinya. Kalau begitu, aku harus bergerak lebih cepat, kata Alia dengan mata penuh determinasi, menghadapi Pak Raka. Dengan bukti yang ia miliki, Alia mengatur sebuah pertemuan rahasia dengan Pak Raka di sebuah hotel mewah. Ketika Pak Raka tiba, ia menyunggingkan senyum penuh kepalsuan. Alia, senang akhirnya kita bisa bertemu. Alia membalas dengan senyum dingin. Aku ingin bicara tentang Meisya. Pak Raka tampak sedikit terkejut, tetapi dengan cepat menyembunyikan ekspresinya. Oh, apa yang ingin kau bicarakan? Alia lalu meletakkan flash drive di atas meja. Tentang ini. Pak Raka mengambil flash drive itu dan menyalakannya di laptopnya. Begitu melihat rekaman dirinya berbicara dengan Meisya di dalam penjara, ekspresinya langsung berubah. Kau menyelidikiku?
Alia menatapnya tajam. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak sedang bermain dalam permainan yang salah. Pak Raka terkekeh. Dan sekarang, apa kau akan menyerah? Kau pikir bukti kecil ini cukup untuk menghentikanku? Alia tersenyum licik. Oh, tentu tidak. Tapi aku yakin polisi akan sangat tertarik dengan ini. Tiba-tiba, beberapa orang berpakaian hitam masuk ke dalam ruangan. Mereka adalah petugas kepolisian yang sudah Alia hubungi sebelumnya. Pak Raka, Anda ditangkap atas dugaan pencucian uang, sabotas bisnis, dan konspirasi kriminal, kata salah satu petugas. Pak Raka menatap Alia dengan penuh amarah. Kau pikir ini sudah selesai? Aku masih punya orang-orangku di luar sana. Alia menatapnya tanpa rasa takut. Dan aku akan selalu lebih selangkah di depan mereka. Konspirasi. Dengan ditangkapnya Pak Raka, semua rencana jahat terhadap Alia dan perusahaannya akhirnya runtuh. Meisya yang selama ini menjadi payon akhirnya dijebloskan ke dalam sel isolasi karena terbukti terlibat dalam konspirasi tersebut. Sementara itu, Alia dan Reza akhirnya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Di malam itu, Alia dan Reza duduk di balkon rumah mereka, menatap langit berbintang. Kita sudah melalui banyak hal, kata Reza sambil menggenggam tangan Alia. Alia mengangguk. Dan aku belajar satu hal. Dunia ini memang penuh dengan orang licik, tapi selama kita tetap kuat, mereka tidak akan bisa menjatuhkan kita. Reza tersenyum. Dan kau adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Alia tertawa kecil, lalu bersandar di bahu suaminya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia merasa bahwa akhirnya ia telah menang. Dikira mertua miskin, ternyata pengusaha kaya. Musuh baru dari masa lalu. Beberapa bulan setelah Pak Raka ditangkap, Alia dan Reza akhirnya bisa menghirup udara damai. Perusahaan mereka berkembang pesat, proyek-proyek besar mulai berjalan lancar, dan kehidupan rumah tangga mereka semakin harmonis. Namun, ketenangan itu kembali terganggu ketika Alia menerima sebuah email anonim. Apakah kau pikir sudah menang? Kau telah menjatuhkan orang yang salah. Aku akan datang untuk mengambil segalanya darimu. Alia menatap layar laptopnya dengan kening berkerut. Siapa lagi ini? Gumamnya. Reza yang duduk di sebelahnya membaca email itu dan mendesah. Aku sudah lelah dengan semua orang yang ingin menghancurkan kita. Namun, Alia tahu ini bukan ancaman biasa. Ada seseorang di luar sana yang masih menyimpan dendam, dan dia harus mencari tahu siapa orang itu sebelum semuanya terlambat. Rahasia keluarga yang terungkap. Keesokan harinya, Alia mendapatkan telepon dari Bima, detektif swasta yang dulu membantunya mengungkap kasus Pak Raka. Alia, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan, kata Bima dengan nada serius. Apa itu? Ada seseorang yang mulai mengincarmu, dan orang ini bukan orang sembarangan. Alia menggerutkan dahi. Siapa dia? Bima terdiam sesaat sebelum akhirnya menjawab, Dimas Pratama. Alia merasa namanya tidak asing. Dimas Pratama? Siapa dia? Bima menarik napas dalam-dalam. Dia adalah saudara tiri suamimu Reza. Alia terbelalak. Saudara tiri? Reza yang mendengar percakapan itu langsung terkejut. Aku tidak punya saudara tiri, Bima melanjutkan. Ayahmu, Pak Fadli, memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Namun karena perselisihan keluarga, Dimas dan ibunya diusir dan diputus hubungan. Sekarang dia kembali, dan dia ingin membalas dendam kepada keluarga kalian. Reza mengepalkan tangannya. Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku tentang ini? Alia menatap suaminya dengan cemas. Mungkin sekarang kita tahu siapa orang di balik email ancaman itu. Serangan tak terduga. Beberapa hari kemudian, Alia dan Reza mengadakan acara peluncuran proyek baru perusahaan mereka di sebuah hotel mewah. Acara itu dihadiri oleh banyak investor, pengusaha, dan pejabat penting. Namun, di tengah acara, tiba-tiba listrik padam, gelap. Lalu suara mikrofon terdengar, menggema di seluruh ruangan. Selamat malam, Alia dan Reza. Aku hanya ingin memberi salam. Alia dan Reza saling berpandangan. Itu suara Dimas. Beberapa detik kemudian, layar LED besar di atas panggung menyala, menampilkan rekaman CCTV yang menunjukkan rumah mereka. Rumah mereka yang sedang dibobol oleh sekelompok pria bertopeng. Alia! Seru Reza panik. Tanpa membuang waktu, mereka segera bergegas keluar dari acara dan menuju rumah. Saat mereka tiba, rumah sudah dalam keadaan berantakan. Barang-barang berserakan, dan di dinding terdapat tulisan dengan cat merah. Ini baru permulaan. Alia mengepalkan tangannya. Dimas tidak main-main. Memburu Dimas Pratama. Setelah kejadian itu, Alia dan Reza menyelidiki keberadaan Dimas. Dengan bantuan Bima, mereka akhirnya menemukan tempat persembunyiannya, sebuah villa mewah di pinggiran kota.
Malam itu, Alia dan Reza datang langsung ke sana, ditemani beberapa orang keamanan. Begitu mereka masuk, Dimas sudah menunggu, duduk santai di kursi sambil tersenyum sinis. "Selamat datang adik tersayang," ucapnya kepada Reza. Reza mengepalkan tangannya. "Kau bukan saudaraku." Dimas tertawa kecil. "Tentu saja aku saudaramu. Kau hanya tidak pernah tahu keberadaanku karena ayah kita membuangku." Alia menatapnya tajam. "Apa maumu, Dimas?" Dimas berdiri dan berjalan perlahan mendekat. "Aku ingin apa yang seharusnya menjadi milikku. Warisan ayah, bisnis keluarga, dan semuanya. Aku berhak mendapatkan itu." Reza menggeleng. "Kau pikir menghancurkan hidup kami akan membuatmu mendapatkan semua itu?" Dimas tersenyum licik. "Aku sudah menghancurkan sebagian darinya, bukan?" Saat itulah beberapa pria bersenjata masuk ke ruangan. Alia dan Reza sudah memprediksi ini. Dengan sigap, keamanan yang mereka bawa langsung bertindak dan baku hantam pun tak terhindarkan. Reza berusaha menghadapi Dimas, tapi pria itu lebih licik. Dia mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun, sebelum bisa kabur, Alia berhasil menghadangnya dengan pistol stun gun di tangannya. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja," kata Alia dingin. Dimas tertawa, tapi kali ini dengan nada frustrasi. "Kau menang kali ini, Alia, tapi aku akan kembali." Saat polisi datang dan menangkapnya, Alia hanya bisa menghela napas lega. "Permainanmu sudah berakhir, Dimas." Akhir yang baru. Setelah kejadian itu, Dimas dijatuhi hukuman atas perbuatannya, dan kehidupan Alia serta Reza kembali normal. Suatu malam, Alia duduk di balkon rumahnya menatap bintang-bintang. Reza datang dan merangkulnya. "Aku masih tidak percaya kita sudah melalui semua ini." Alia tersenyum. "Kita bukan hanya melewati ini, kita menang." Reza mengecup keningnya. "Dan kau adalah wanita paling tangguh yang pernah aku kenal." Alia tertawa kecil. "Aku hanya ingin melindungi keluarga kita." Malam itu, mereka berdua menikmati kedamaian yang akhirnya benar-benar mereka dapatkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi musuh dalam bayangan, hanya kebahagiaan. Tamat. Udah makin seru dan menegangkan kan? Sekarang udah level drama keluarga, konspirasi, dan aksi. Kira mertua miskin ternyata pengusaha kaya komat. Setelah penangkapan Dimas, Alia dan Reza merasa bahwa akhirnya mereka bisa mendapatkan kembali kehidupan mereka yang tenang. Namun, meskipun musuh-musuh mereka telah terkalahkan, mereka tetap tahu bahwa dunia bisnis dan kehidupan ini penuh dengan kejutan. Dengan kasus Dimas yang selesai, Alia memutuskan untuk lebih fokus pada perusahaan, mengembangkan visi dan misi yang lebih besar. Ia mulai merencanakan ekspansi internasional, membuka cabang di beberapa negara, dan mengubah bisnis keluarga menjadi konglomerat yang lebih kuat. Di sisi lain, Reza kini lebih terlibat dalam keluarga dan perusahaan. Dia mendampingi Alia di setiap keputusan penting, bersama-sama menjaga perusahaan agar tetap di jalur yang benar. Mereka menikmati keberhasilan, tapi lebih penting lagi, mereka menikmati kedamaian yang akhirnya mereka dapatkan setelah begitu banyak badai yang mereka lewati bersama. Suatu sore, setelah beberapa tahun berlalu, Alia duduk di balkon rumah mereka yang kini telah dibangun dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Reza datang membawa secangkir teh hangat untuknya. "Begitu banyak yang telah kita lewati, Reza," kata Alia sambil menatap matahari terbenam. "Dan kita melaluinya bersama," jawab Reza sambil tersenyum, duduk di sampingnya. "Aku bangga padamu." Alia menoleh, menyentuh pipi Reza lembut. "Aku hanya bisa kuat karena ada kamu." Reza merangkulnya erat. "Kita berhasil, Alia. Semua yang kita jalani, semua yang kita perjuangkan membawa kita ke titik ini. Dan aku percaya kita akan terus kuat bersama." Mereka berdua duduk bersama, menikmati momen sederhana itu, bebas dari ancaman, bebas dari musuh, bebas dari konspirasi. Kini mereka hanya berfokus pada kebahagiaan dan masa depan. Mereka tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi mereka juga tahu, selama mereka bersama, mereka akan selalu mampu menghadapinya. Alia tersenyum, melihat langit yang semakin gelap. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Dan dengan itu, kehidupan baru mereka dimulai. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan kesuksesan yang lebih besar lagi. Cerita ini adalah tentang ketangguhan, keberanian, dan ketekunan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Dari setiap konflik, baik yang datang dari orang terdekat atau bahkan musuh yang tak terlihat, Alia dan Reza selalu berusaha untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan. Mereka menunjukkan bahwa keteguhan hati dan kemauan untuk melindungi apa yang kita cintai adalah kunci untuk mengatasi rintangan hidup.
Alia, sebagai seorang wanita yang semula dianggap lemah dan tak berdaya, membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari fisik atau status, tetapi dari tekad dan keberanian untuk menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Kesabaran dan kepercayaan pada diri sendiri membawa Alia melalui berbagai cobaan, dari pengkhianatan keluarga hingga pertempuran bisnis yang penuh dengan intrik. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa dalam hidup, tidak ada jalan yang selalu mulus. Akan ada saat-saat ketika kita merasa terpojok, ketika dunia tampak seperti melawan kita. Namun, jika kita tidak pernah menyerah dan terus maju, meskipun tantangan datang, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita yang sebelumnya tidak kita ketahui. Jangan takut menghadapi musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Seperti Alia, kita bisa belajar untuk menggunakan kecerdasan dan kekuatan hati untuk mengalahkan segala rintangan. Bahkan ketika kita merasa sendirian, ada selalu peluang untuk membangun jaringan dukungan, baik dari keluarga maupun orang-orang yang mempercayai visi kita. Alia dan Reza juga menunjukkan pentingnya kerjasama dalam sebuah hubungan. Keberhasilan mereka tidak hanya datang dari upaya individu, tetapi juga dari saling mendukung satu sama lain. Ini adalah pengingat bahwa dalam kehidupan kita tidak pernah benar-benar sendirian dan kekuatan kita dapat berlipat ganda ketika kita bekerja bersama untuk tujuan yang lebih besar. Akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Tidak ada yang lebih berharga daripada menghadapi cobaan dengan kepala tegak dan tekad yang kuat. Dengan keyakinan dan cinta, kita bisa mengatasi segala halangan yang ada di hadapan kita dan keluar sebagai pemenang.